warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Bertemu kembali dengan Wangun Sari Podcast atau Wangun Sari Channel. Kebetulan hari ini saya sendiri atau solo ya. Tiada lain, ingin berbagi ilmu kepada rekan-rekan perangkat desa yang mana sudah lama tentunya menjadi kemelut dan selalu terjadi polemik ketika ada pemilihan kepala desa dan kemudian kepala desa yang terpilih menghabisi atau memberhentikan atau menyapu bersih perangkat desa yang sudah jelas memiliki payung hukum. Kita bedah sahabat desa dengan keterbatasan saya, dengan keilmuan saya yang terbatas, tapi keinginan saya adalah perangkat desa memiliki integritas, memiliki kemampuan bagaimana mengatur, mengelola tentang pemerintahan desa dan memiliki hak yang sama dengan para pekerja yang lain. Sahabat desa, sampai detik ini perangkat desa masih berjuang berjuang untuk memiliki status tentang perangkat desa yang jelas. Tidak ada satupun peraturan yang menyatakan status kepegawaian dari perangkat desa itu sendiri, apakah PNS atau P3K, karena beredar kabar bahwa status pekerjaan yang diakui hanya dua, yaitu PNS dan P3K. Posisi perangkat desa yang kita berjuang hari ini pun di dalam revisi Undang-Undang Desa, kita tidak menuntut tentang status untuk menjadi PNS ataupun P3K, tapi kita meminta, mendorong lembaga legislatif DPR RI bagaimana upaya revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ada keberpihakan, ada kejelasan tentang perangkat desa. Sahabat desa, sebelum kita mengurai bagaimana cara mengangkat perangkat desa, bagaimana cara memberhentikan perangkat desa, dan bagaimana perangkat desa mencari keadilan, kita akan coba bedah di sini dengan keilmuan saya yang terbatas, tapi mungkin rekan-rekan yang lebih jauh memahami tentang regulasi, kalian bisa berkomentar ataupun kalian bisa datang atau bisa membuat podcast sendiri di desa masing-masing. Sahabat desa, sebagaimana perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa, membantu kepala desa sebagaimana tupoksi untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Sahabat desa, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus tetap tunduk patuh terhadap apa yang disebut peraturan atau regulasi yang sudah ditentukan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri maupun undang-undang desa itu sendiri, yaitu Undang-Undang Desa nomor 6 2014 sebagaimana pondasi desa, bagaimana desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur, mengelola desanya. Sahabat desa, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tentunya harus tunduk patuh terhadap ketentuan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sebagaimana peraturan nomor 83 tersebut telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, kemudian turunannya ada Peraturan Bupati Sukabumi nomor 34 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atas
perubahan Peraturan Bupati Sukabumi 101 tahun 2016. Isi yang terkandung di dalamnya adalah perangkat desa bisa diberhentikan karena salah satunya adalah pengunduran diri secara sukarela, kemudian tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, atau tidak tersangkut dengan kejahatan. Sahabat desa, bagian-bagian tersebut tentunya menjadi terus-menerus polemik, terutama di wilayah Kabupaten Sukabumi, yang mana hari ini di Kabupaten Sukabumi sudah melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Nah, kenapa saya bedah ini? Tentunya ini adalah untuk memberikan sedikit pemahaman, sedikit pencerahan kepada rekan-rekan perangkat desa yang merasa didolimi atau diberhentikan secara sepihak atau tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah saya sebutkan tadi. Sahabat desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah diatur bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, kemudian permintaan sendiri, atau diberhentikan khusus untuk pemberhentian tentunya yang selama ini menjadi polemik itu harus kita gali secara bersama-sama. Nanti kita simak dan kalian boleh komentar nanti di kolom komentar Wangun Sari Channel. Sahabat desa, setelah banyaknya pemberhentian secara sepihak, tentunya para perangkat desa mengadukan haknya kepada atau berkeluh kesah terhadap Ombudsman sebagaimana masuk di dalam substansi bahwa perangkat desa diberhentikan secara sepihak. Sahabat desa, perlu dipahami bahwa ketika kepala desa tidak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, rekan-rekan di sana tidak harus cemas karena masih memiliki hak yang sama berupa insentif maupun tunjangan-tunjangan yang lainnya yang ada di dalam anggaran pendapatan belanja desa. Sahabat desa, setelah kita urai tadi, ada beberapa pertanyaan. Apakah perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak bisa melakukan gugatan secara hukum? Sebagaimana amanat atau yang sudah ditentukan oleh Permendagri, yang tadi ada poin-poin perangkat desa bisa diberhentikan, poin A, B, dan C, dan seterusnya. Tentunya ada celah bagi perangkat desa yang diberhentikan tanpa prosedur yang jelas bahwa perangkat desa bisa melakukan gugatan hukum atau upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Apa saja yang menjadi syarat daripada PT-UN, kita bedah sama-sama. Sahabat desa, kalau kita simak sepanjang sepengetahuan saya, sudah 13 tahun di desa, kepala desa jarang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Yang ada kepala desa terpilih bagaimana mereka meminta kepada perangkat desa yang ingin diberhentikan hanya meminta surat pernyataan pengunduran diri secara sepihak. Karena salah satu jalan untuk mengamankan dirinya tanpa ada gugatan itu adalah surat pengunduran diri. Hati-hati rekan-rekan perangkat desa. Tadi saya sudah sampaikan, ketika kita diberhentikan secara sepihak, maka kita bisa menuntut gugatan hukum melalui PT-UN. Bagaimana kita meminta surat pemberhentian terhadap kepala desa. Jadi, rekan-rekan perangkat yang hari ini diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa, tolong minta SK pemberhentiannya. Dan kita, perangkat desa, Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, bersama pihak-pihak yang sudah kami tunjuk dan kami percayai untuk membela rekan-rekan yang ada di perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak tersebut.
Sahabat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri 67 tahun 2017 jelas-jelas bahwa poin-poin tersebut tadi adalah yang harus diperhatikan oleh kepala desa. Sahabat desa, supaya berimbang obrolan ini atau penyampaian ini, tentunya saya sampaikan bagaimana alur daripada pengangkatan perangkat desa yang benar, tentunya yang sesuai dengan prosedur dan regulasi yang sudah ditentukan. Sahabat desa, untuk kepala desa yang terpilih hari ini pasca pemilihan pilkada serentak, jika ingin memberhentikan perangkat desa, maka kepala desa harus membentuk tim seleksi atau tim penyaringan untuk perangkat desa baru. Setelah kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan, kemudian kepala desa mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan tim seleksi untuk para calon para calon perangkat desa. Sahabat desa, setelah itu tim seleksi yang dibentuk oleh kepala desa mempublikasikan kepada warga masyarakat desa bahwa pada tanggal sekian itu akan diadakan pembukaan untuk penjaringan dan penyaringan para calon perangkat desa. Sahabat desa, calon perangkat desa tentunya ada beberapa yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan yang ingin menjadi perangkat desa atau mengabdikan dirinya di desa. Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Berkas tentunya adalah salah satu gerbang untuk menjadi perangkat desa. Apa itu berkas? Salah satunya adalah surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada kepala desa melalui tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan akta kelahiran yang sudah dilegalisir berupa fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. Yang ketiga, perangkat desa, calon perangkat desa mempersiapkan surat atau ijazah dari SD sampai jenjang tertinggi. Nah, itu semua difotokopi dan dilegalisir. Dan kemudian surat catatan kelakuan baik dari pihak kepolisian atau yang biasa disebut SKCK. Nah, itu disiapkan dan menjadi dokumen yang menjadi satu bundel untuk diserahkan kepada panitia seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Kemudian surat keterangan dari pengadilan bahwa nama-nama tersebut atau calon perangkat tersebut terbebas dari masalah hukum. Yang terakhir adalah surat kesehatan bagaimana rekan-rekan yang akan menjadi perangkat desa dinyatakan bahwa siap untuk mengabdi kepada masyarakat, siap untuk menjadi perangkat desa yang memiliki integritas tinggi. Kemudian, sahabat desa, bagaimana? Pertanyaannya alur. Tadi pengangkatan, sekarang pemberhentian perangkat desa. Yang pertama, kepala desa harus mengeluarkan surat atau berkewajiban mengeluarkan surat pemberhentian terhadap perangkat desa yang akan diberhentikan berupa surat keputusan kepala desa. Kemudian, apabila kepala desa tidak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap perangkat desa yang diberhentikan, maka perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa prosedur masih mendapatkan insentif atau hak berupa tunjangan yang tertera di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian, hari ini para kepala desa sering kita lihat
jarang sekali untuk mengeluarkan SK pemberhentian. Nah, ini menjadi polemik tentunya, dan perlu dipahami bahwa kepala desa harus tetap atau berkewajiban mengeluarkan surat keputusan untuk pemberhentian perangkat desa, dan perangkat desa yang diberhentikan tanpa kejelasan atau secara sepihak agar bisa melakukan upaya hukum ke depan. Ini adalah demi sebuah kesamaan di mata hukum, baik kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Kemudian rekan-rekan, gugatan perangkat desa yang diberhentikan ketika akan melakukan gugatan atau upaya hukum itu berkas-berkas dokumen yang harus disiapkan oleh rekan-rekan untuk melakukan upaya hukum, baik berupa penunjukan terhadap seseorang ataupun suatu organisasi, yaitu melalui Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia. Sahabat desa, kesimpulan dari panjangnya yang saya sampaikan tadi tentunya harus memiliki kesimpulan. Saya 2 kesimpulan saja tentunya ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan buat rekan-rekan semua yang ingin menjadi perangkat desa atau yang sedang menjadi perangkat desa. Yang pertama kesimpulan adalah kepala desa tidak boleh mengangkat dan memberhentikan perangkat desa apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian untuk perangkat desa harus dikonsolidasikan dengan camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi, baik berupa persetujuan maupun penolakan di dalam rekomendasi camat tersebut. Dan itu menjadi bahan evaluasi apabila rekom dari camat setempat menyatakan penolakan atau berdasarkan berkas atau hasil daripada seleksi itu tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada kepala desa kemudian menjaring kembali atau menyaring kembali para calon perangkat desa yang ada di wilayahnya. Sahabat desa, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, menambah ilmu buat kalian yang sudah paham tentang regulasi tersebut. Ayo sama-sama perjuangkan hak kalian, karena semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Sahabat desa, akhirnya perjumpaan kali ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, membuat perangkat desa hari ini memiliki integritas tinggi terhadap desanya masing-masing. Kita lanjutkan ke video berikutnya.